Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 7 Perusahaan Swan Company. Gael Zhu mendengus dingin, tidak ada kontak. Dia tanpa izin pergi ke rumah sakit untuk mengobati penyakit ayah. Bukankah itu berarti ada kontak dengan keluarga Zhu? Sekarang ini banyak orang bertanya, siapa yang telah menyembuhkan penyakit ayah? Setelah ketahuan dia yang melakukannya, apa yang akan dipikirkan oleh tiga keluarga besar? Bukankah mereka akan berpikir bahwa kita masih berhubungan dengan keluarga Qin? Istri Gael Zhu, Esther Lee, yang berada di dekatnya ikut berbicara mendukungnya. Suamiku benar, kalau belum mati, seharusnya mencari sebuah desa untuk menghabiskan hidupnya dengan damai. Mengapa harus kembali ke Donghai? Apakah karena rumah ini? Sekarang kamu tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan sama sekali. Kamu pikir kamu bisa mempertahankan rumah ini? Tentu saja. Itu adalah urusan kamu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan, tetapi tolong jangan menghubungi keluarga Zhu di masa mendatang, agar tidak melibatkan kami dalam masalah. Donghai yang sekarang, tiga keluarga besarlah yang berkuasa, dan keluarga menengah seperti mereka ini hanya bisa tergantung pada orang lain. Orang lain berkata apa, maka itulah mereka. Setelah sekian tahun, keluarga Zhu akhirnya bisa menyingkirkan bayang-bayang keluarga Qin, dan berangsur-angsur berkembang. Namun di saat genting ini, Thomas Qin malah kembali. Bukankah merepotkan mereka keluarga Zhu? Mengetahui bahwa keluarga Zhu masih berhubungan dengan sisa-sisa keluarga Qin, akankah ketiga keluarga besar berbaik hati kepada mereka? Melissa Zhu berdiri di samping Thomas Qin dengan ekspresi marah di wajahnya. Bibi, apa maksud kata-katamu ini? Apakah Kak Thomas salah telah mengobati penyakit kakek? Gael Zhu mengerutkan kening. Melissa, bagaimana kamu berbicara dengan bibimu? Kami tidak mengatakan bahwa dia salah mengobati ayah. Ada orang ahli yang khusus mengobati penyakit ayah. Kita juga tidak mengundangnya, tapi dia sendiri yang datang. Kali ini kami datang juga dengan niat membayarnya biaya konsultasi. Sambil berkata, Gael Zhu mengeluarkan 2.000 yuan, meletakkannya di tanah, dan berkata kepada Thomas Qin. Kamu adalah seorang dokter biasa, dan ayahku juga adalah pasien biasa. Ini adalah biaya konsultasi yang dibayarkan kepadamu, tidak ada hubungan lain di antara kita. Melihat 2.000 yuan di tanah, muka Melissa Zhu pucat karena marah. Kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih. Gael Zhu mencibir, tidak tahu terima kasih. Dari mana asalnya kata-kata ini? Dia hanya seorang tabib kecil, setelah mengobati, kami membayarnya. Kamu coba pergi cari tahu, tabib paling terkenal di Donghai, biaya konsultasinya pun tidak sampai 2.000 yuan, kan? Aku telah melakukan yang terbaik. Juga, Melissa Zhu, aku sarankan kamu untuk tidak bergaul dengannya lagi. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Zhu tidak mengakui kamu sebagai nona besar asteris. Selesai berbicara, Gael Zhu membawa orang-orang dari keluarga Zhu kembali ke mobil dan langsung pergi. Wajah Melissa Zhu pucat membiru dan gemetar saking marahnya. Benar-benar tidak berperasaan. Saat itu jika bukan karena Paman Qin, apakah dia Gael Zhu bisa ada hari ini? Di hadapan orang yang tidak tahu berterima kasih, Thomas Qin tidaklah marah, hanya tersenyum tipis. Apakah kakek Zhu asteris baik-baik saja? Melissa Zhu menghela nafas, sudah tidak apa-apa, Kak Thomas, kenapa kamu tidak marah? Gael Zhu ini benar-benar tidak tahu malu. Bantuan keluarga Qin kepadanya saat itu lebih dari 20 juta. Sekarang hanya dengan memberinya 2.000 dia sudah merasa cukup adil. Melissa Zhu saja merasa marah. Thomas Qin tersenyum dan berkata,
Apa yang perlu dikesali? Apakah kamu pernah melihat harimau menjadi marah hanya karena suara teriakan semut? Melissa Zhu bengong sejenak, melihat Thomas Kin dengan linglung. 10 tahun tidak melihatnya. Selain perubahan penampilan, perubahan yang lebih besar dari Kak Thomas adalah temperamennya. Thomas Kin Xiang'at ini, meskipun dia baru berusia 20-an, tetapi mempunyai kesabaran seorang pemimpin. Kak Thomas, kakek akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari ini. Ayahku sedang merawatnya di rumah sakit. Aku di sini untuk mengundangmu makan di rumah nanti malam. Baik, sudah lama sekali aku tidak minum-minum dengan Paman Zhu. Melissa Zhu menelepon sopirnya mengendarai Audi A6. Keduanya masuk ke dalam mobil. Melissa, kamu seharusnya sudah lulus kuliah sekarang, kan? Ya, aku sudah lulus, dan sekarang aku sedang mengelola sebuah perusahaan, Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Dengan skala rata-rata, cukup untuk mempertahankan hidup. Melihat mobil Melissa Zhu, ketahuan bahwa perusahaannya seharusnya tidak terlalu besar, kalau tidak, zaman sekarang mana ada bos besar mengendarai A6 saat keluar. Mengapa disebut Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd.? Mengapa tidak disebut Zus Pharmaceutical Co., Ltd.? Dalam ingatannya, keluarga Zhu dulu berkecimpung dalam bisnis farmasi, obat dari Zus Pharmaceutical Co., Ltd. Sangat efektif, sudah jalan selama beberapa tahun dan punya nama. Entah mengapa Melissa Zhu melepaskan nama sebesar itu. Melissa Zhu mendengus dingin, ini semua karena kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku Simon Zhu adalah anak dari pamanku. Sekarang yang berkuasa di rumah adalah paman, nama Zus Pharmaceutical Co., Ltd. Hanya dapat digunakan oleh mereka, sama sekali tidak membiarkan aku menggunakannya. Thomas Kin mencibir, bos besar Zhu ini benar-benar sombong dan suka bertindak semena-mena. Di tengah jalan, Thomas Kin menerima telepon. Kakak seperguruan junior. Apakah ini Anda? Aku adik seperguruan ketiga Anda, Weston Meng. Thomas Kin berkata, adik seperguruan Meng, ada apa? Begini, aku dengar dari Ketua Sun, Anda sudah kembali ke Donghai. Aku ingin mengadakan pesta penyambutan untuk Anda, kapan Anda punya waktu? Thomas Kin berpikir sejenak, malam ini tidak bisa. Kalau ini orang lain, Bos Weston Meng mengajak makan malam, mukanya sungguh besar, jangankan menolak, bahkan harus memohon dengan iba pun harus pergi. Tetapi Thomas Kin tetap menolaknya, malam ini dia akan pergi makan ke rumah Paman Zhu. Baik, beritahu aku jika Anda punya waktu, kapanpun aku siap. Satu hal lagi. Aku telah mempersiapkan sebuah perusahaan selama bertahun-tahun. Dan aku berencana akan menamainya menggunakan nama Guru, Suan Company. Ini adalah perusahaan komprehensif yang berfokus pada pengobatan. Aku sudah menyiapkan 5 miliar yuan untuk investasi awal. Namun, karena aku bukan murid langsung dari Guru, aku tidak memenuhi syarat untuk menggunakan nama Guru, jadi proyeknya terbengkalai sampai sekarang. Sekarang kakak seperguruan junior sudah kembali, aku ingin memindahkan perusahaan ini ke nama Anda. Bagaimana menurut Anda? Thomas Kin sedikit mengernyit. Dia mewarisi ilmu guru, tentu saja harus bekerja sebagai tabib yang membantu dunia, tapi awalnya dia hanya ingin membuka pusat medis Suan. Akan sangat merepotkan baginya untuk mengelola perusahaan farmasi sebesar itu. Mendengar Thomas Kin tidak menjawab, Weston Meng terkejut dan segera menjelaskan. Kakak seperguruan junior tenang saja. Aku hanya mengalihkan posisi presiden perusahaan dan 51% hak pemegang saham perusahaan atas nama Anda. Aku yang akan mengelolanya secara pribadi dan tidak akan merepotkan Anda. Maksud dari Weston Meng sudah jelas. Presiden perusahaan adalah Thomas Kin, dan 51% hak pemegang saham akan diberikan kepada Thomas Kin, tetapi tidak membutuhkan dia mengelola apapun, dia hanya perlu diam dan menerima uang saja. Terhadap Weston Meng,
Thomas Kin tahu sedikit, dia sangat pintar dalam berbisnis, dan karakternya juga baik, dia tidak akan sampai merusak reputasi guru. Boleh. Baik, baik, baik. Kalau begitu aku akan mempersiapkannya dalam beberapa hari ini. Ketika upacara pembukaan, silakan Anda datang untuk memotong pita sebagai tanda pembukaan. Kita bicarakan lagi nanti. Setelah menutup telepon, Weston Meng menghela nafas lega, tubuhnya berkeringat dingin. Meskipun Thomas Kin hanyalah seorang pemuda yang 20 tahun lebih muda darinya, tetapi ketika menghadapinya, itu seperti menghadapi guru. Weston Meng gugup bukan main. Bersambung. Titik.